Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di kegiatan belajar bareng kali ini. Di belajar bareng kali ini kita akan belajar mata kuliah pemrograman web. Namun sebelum itu, mari kita mulai kegiatan malam hari ini dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Dan untuk kegiatan belajar bareng kali ini kita akan dipandu oleh kakak tingkat kita dari Informatika 21, Mas Haikal. Untuk Mas Haikal, tempat dan waktu kami persilakan. Oke, terima kasih. Oke, mungkin belajar bareng malam ini itu eh, agak cepat ya, karena aku dapat kisi-kisi atau bocoran soal dari teman kalian. Itu bener nggak ya kalau besok itu UASnya pilihan ganda? Dari info dosen terkait, iya, Mas. Ya, dosennya siapa aja di teori? Pak Desi. Kayaknya semua Pak Desi, Mas. Oh, semuanya ya? Ya udah kalau semuanya Pak Desi aman berarti kisi-kisinya. Berarti besok cuman pilihan ganda dan materinya itu cuman akses DB sama PHP ya. Itu aja. Oke, aku izin share screen ya, teman-teman. Kelihatan nggak ya? Kalau Aman, kelihatan, Mas. oke. Oke, jadi kita masuk ke belajar bareng. Nah, di belajar bareng ini, itu mungkin kebanyakan aku bakal review materi, dan nanti terakhir aku bakal bahas soal UTS kalian. Ya, karena soal tahun lalu, soal UAS tahun 2023 itu soalnya ngoding, ngoding di kertas, ya kan, disuruh buat website bla 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 gitu. Nah, soal UTS kalian itu kan kemarin soal pilihan ganda 70 soal kan. Nah, mungkin aku bakal bahas soal UTS kalian, tapi soal yang salah ya. Karena aku lihat ada satu soal yang salah, lainnya tuh bener yang dikasih ke aku. Terus sama nanti aku kasih latihan soal sekitar 10 soal buat pemanasan aja buat kalian gitu di akhir. Jadi ini kebanyakan kita review materi sambil aku mantepin teori kalian lah gitu ya. Oke, aku mulai ya. Oke, jadi yang pertama aku bakal bahas tentang koneksi di PHP. Nah, ini penjelasan singkatnya. Jadi koneksi database itu cara PHP berkomunikasi dengan database, biasanya dengan MySQL yang kita pakai di teori dan praktikum gitu. Nah, koneksi ke database dalam PHP ini biasanya dilakukan menggunakan ekstensi MySQLi. Nah, jadi MySQL Improve itu adalah versi terbaru dari query MySQL sebelumnya yang sekarang itu memungkinkan untuk berkomunikasi dengan database gitu. Nah, MySQL mendukung koneksi, eksekusi query, dan operasi lain dengan database MySQL. Nah, ini perlu diingat, jadi MySQL itu mendukung dua gaya pemrograman, yaitu object oriented dan procedural. Jadi, nanti itu objek yang dibuat oleh query MySQL biasanya berbentuk object oriented atau prosedural gitu. Nah, ini kalau muncul di pertanyaan, jawabnya itu ini. Kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini sintaks untuk koneksi yang sederhana ya, yang aku sederhanain. Sintaksnya ada di sebelah kanan. Jadi yang pertama tuh ada definisi variabel koneksi. Ini harusnya udah terbiasa ya kalau kalian sering buka project akhir kalian atau waktu ngerjain project ini pasti dipakai terus gitu. Jadi ini inisialisasi variabelnya. Jadi yang pertama ada hostname,
Hostname ini biasanya pakai localhost. Terus ada username. Username ini secara default tuh pakai root. Terus password secara defaultnya null. Sama dbname. Dbname nanti pakai database, nama database yang kalian buat. Terus ada query untuk membuat koneksinya. Nah, membuat koneksinya itu biasanya kita taruh dalam suatu variabel yang namanya connect kayak gitu. Ya, ini bentuknya adalah OOP atau object oriented. Tapi harusnya masalah object oriented nih nggak bakal ditanyain sih, soalnya kan kalian baru dapat PBO itu semester 4 ya. Nah, nanti di sini ya. Nah, ini penjelasnya di sebelah kiri. Seperti itu. Aku rasa sampai sini belum ada pertanyaan. Ada React. Wait, sorry, aku ke disconnect ya. Jadi aku sampai mana? Sampai React, Mas. Oh iya, oke aman nggak? Kalau aman, tolong React jempol biar aku bisa lanjut. Mana ya? Oke aman. Oke, aku lanjut. Nah, terus biasanya pada eh, pengkonekan terhadap database itu kita pakai error handling. Error handlingnya tuh pakai fungsi die ya atau pakai metode die di sini. Jadi nanti kalau koneksinya gagal dia akan mengeluarkan sebuah eh, variabel dari objek koneksi tadi kayak gitu. Oke, aku lanjut. Sekarang masuk ke session dalam PHP. Nah, apa itu session? Nah, session ini digunakan untuk menyimpan informasi antara halaman-halaman yang berbeda dalam aplikasi web karena informasi dalam session dapat dipertahankan meskipun pengguna berpindah halaman. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi aku gambarin. Nah, kalian tahu cookies nggak? Biasanya kalau kalian masuk ke website yang butuh data kalian, itu nanti kalian ditanyain, eh, accept all cookies atau enggak gitu kan. Nah, cookies ini berbeda dengan session. Nah, cookies ini itu istilahnya penyimpanan data yang udah advance. Jadi cookies ini bisa menyimpan data kalian yang diminta oleh oleh si website itu dan dia akan melakukan algoritma berdasarkan data yang diambil gitu. Jadi ini ada data ya kan? Ini ada data. Datanya ini kalau kalian disetujui, datanya bakal diolah oleh server kayak gitu. Nah, di sini bakal diolah oleh servernya itu gitu ya. Nah, sedangkan session ginilah ya. Session ini itu cuman menyimpan data, oke? Cuman menyimpan data. Jadi misal kita ada halaman website, ada dua website, yang ini sepada, benar, gambarnya gini aja deh. Ini website, terus di sini ada laman sepada ya, misal sepada.com slash dashboard gini ya kan. Ini ada laman sepada kayak gini, sepada.com slash dashboard. Nah, di sini nanti session kalian bakal dimulai gitu. Session ini menyimpan data, data nama, data NIM, data login dan sebagainya di situ. Nah, terus kita mau berpindah halaman nih. Kita mau berpindah halaman bukan ke dashboard tapi kelas, ke kelas gitu. Nah, nanti
data kalian yang disimpan dalam server itu tetap bakal ada. Ini misalnya server ya. Ini server, server. Nah, data kalian yang tadi dari dashboard itu bakal ada ketika kita berpindah halaman. Kayak gitu. Oke, ini gambaran session. Aku lanjut ya. Nah, komponen utama session itu apa aja? Yang pertama, ini kalau dalam PHP ya. Yang pertama tuh ada session start, itu untuk memulai session. Terus untuk menyimpan data tadi, data session kayak username, password, dan sebagainya, itu kita pakai variabel yang namanya session ini. Terus untuk menghapus session itu ada dua fungsi yang penting. Yang pertama ada session unset. Nah, unset ini itu untuk menghapus semua variabel session. Jadi ketika kita mau menghentikan sessionnya, biar bersih datanya, kita perlu jaga-jaga pakai session unset ini. Kayak gitu. Terus selanjutnya kita pakai fungsi session destroy untuk mengakhiri session itu. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Kalau aman, kasih react jempol lagi. Kalau ada pertanyaan yang malu bisa lewat chat aja ya. Atau langsung resen aja nggak apa. Mana apakah aman? Kalau sampai sini aman, kasih kasih jempol. Oke, aman ya. Lanjut. Nah, ini sintaks yang umum untuk memulai session dan juga mengakhiri dalam PHP. Jadi yang pertama kita akan bahas untuk memulai session dulu. Jadi untuk memulai session itu yang pertama kita pakai kita buka format PHP kita lalu kita panggil fungsi session start. Nah, session start ini nantinya itu akan memulai sebuah session. Jadi gini, eh, set, 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 set. Nah, bayangin ini spada tadi. Ini spada satu misalnya. Ini spada satu, ini spada dua gitu. Ini maksudnya halaman ya. Halaman spada satu, halaman spada dua. Nah, ketika kita mulai session start di spada satu, misal kita berada di sini. Oke, kita berada di sini. Kita session start, ya kan? Nah, nanti kalau sessionnya di start, data yang buat login ke Spada, data buat login ke Spada kayak username, username kan bentuknya name ya, username itu akan dibawa ke sini. Nah, gitu. Tapi untuk membawa username ini kita perlu simpan dulu pakai variabel session ini. Kayak gitu. Jadi kalian login nih ke Spada, ngetik username sama password kalian gitu. Nah, nanti setelah itu, setelah login dipencet, sesinya bakal mulai. Jadi akan ada pertukaran informasi dari komputer ke server Spada. Terus dia akan mengirimkan data session tadi berupa username-nya ke halaman yang dimunculkan pertama kali. Kayak gitu. Yaitu Spada satu atau dashboard. Nanti akan membawa data kalau di sini berupa nama kayak gitu. Oke. Jadi ini untuk memulai sebuah session. Nah, nanti session ini bakal bekerja selayaknya penyimpanan data sementara gitu. Jadi selama dua halaman ini belum di close atau web browsernya belum di close, misalnya ini tanda close ya, ini tanda close, tanda close. Nah, selama web browsernya belum di close ya, halamannya di close nggak apa-apa. Tapi selama web browsernya belum di close, itu session bakal tetap ada. Kayak gitu. Itu gunanya session. Jadi meskipun halaman kalian close, datanya itu bakal tetap kesimpan di dalam session. Tapi kalau web browsernya udah di close, nah, udah diklik close nih, nanti session kalian bakal kehapus. Nah, kehapusnya sesuai dengan perintah ini. Session unset sama session destroy. Atau biasanya kalau kalian keluar dari websitenya secara keseluruhan, nanti sessionnya bakal keluar sendiri. Nah, kalian kalian paling kalian pasti sering buka Spada kan?
Nah, waktu kalian buka Spada, itu kalian login dulu, habis login, terus masuk ke halaman dashboard. Bener nggak? Nah, setelah itu, kalian ngelakuin sesuatu di Spada, entah download tugas, ngumpulin tugas, dan sebagainya. Setelah itu, kalian close browser Spada tersebut. Oke, kalian silang nih. Kalian close Spada, ya kan? Kalian close Spada. Nah, terus, kalian buka lagi Spada itu. Tapi waktunya tuh masih dalam jangka waktu 10 menitan, di bawah 10 menit. Oke, jadi nggak ada waktu 10 menit, kalian buka Spada lagi. Itu kalian bakal tetap login ke akun kalian nggak? Halo? Nah, nyoba malah, Mas. Oke, coba buka Spada. Ini aku bukain deh. Spada. Aku login ya. Nih, aku kan ini kelihatan nggak Spadanya? Kelihatan ya? Aman, Mas. Nih, aku login ya. Ini username, ini password. Aku masuk. Nah, di sini sesinya udah dimulai. Oke. Di sini nih sesinya udah dimulai. Ya. Nah, terus aku close. Web browsernya nggak aku close, ininya aku close. Nih. Terus aku buka Spada lagi. Tuh, masih login kan? Dengan session yang sama, yaitu eh, akunku. Nah, itu gambaran dari session tuh kayak gitu. Oke. Jadi ini gambaran dari session pakai Spada yang paling dekat lah dari kita. Jadi meskipun webnya di close, ya kan, dia itu bakal tetap menyimpan data session yang awal kita login. Kayak gitu, teman-teman. Itu gambaran dari session. Cara gampangnya kayak gitu. Ini kadang bosan dan wih, kadang bingung. Kayak kan? Gimana? Ada ya yang lu ngomong tadi? Toko pencet. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Aman, Mas. Aman ya? Oke, gambaran dari session aman ya. Lanjut. Nah, lanjut ke CRUD untuk PHP. Nah, jadi apa itu CRUD? CRUD itu singkatan dari create, read, update, sama delete. Nah, hampir semua aplikasi yang berhubungan dengan database itu menggunakan operasi CRUD gitu. Baik itu di web, mobile, maupun sebuah aplikasi desktop. Nah, ini penjelasan masing-masing eh, CRUD itu. Jadi create itu untuk menambahkan, read itu untuk melihat, update untuk memperbarui, delete itu untuk menghapus. Jadi sesuai sama namanya ya, create, read, update, sama delete. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Karena di sini aku mau kasih studi kasus untuk CRUD. Kayaknya ini aku cuma mengulang materi ya. Jadi ya untuk teori CRUD harusnya aman sih. CRUD itu create, read, update, delete. Fungsinya tuh kayak gini harusnya kalian yang sering ngoding web itu tahu atau hafal. Jadi aku masuk ke studi kasus ya. Aman nggak? Kalau aman kasih react jempol guys. Oke aman. Aku lanjut. Nah, jadi di sini aku ada sebuah studi kasus yaitu sebuah data mahasiswa yang berbentuk sebuah tabel yang mempunyai 3 kolom. Yang pertama ada kolom name, nama, dan semester. Nah, kolom name ini itu merupakan primary key-nya, terus diisi dengan nilai 061, 062, 063. Namanya sekian, semesternya sekian. Oke, ini studi kasus kita. Ada tabel mahasiswa bentuknya kayak gini. Nama tabelnya mahasiswa ya. Ini kalian ingat-ingat. Terus aku punya form input dalam sebuah website. Kalian bayangin sebuah form
untuk menginputkan data-data. Nah, form sederhananya kayak gini. Jadi dengan metode post, terus input type-nya text, name-nya name, nama sama semester. Ini sama kayak nama kolomnya ya. Jadi ini form kita kayak gini. Yang penting sih ini aja sih, name-nya aja. Name name sama metodenya. Metodenya post. Nah, kita masuk ke read. Jadi gimana cara kita membaca data-data ini untuk ditampilkan dalam website kita? Tuh caranya kayak gini. Oke, ini sintaks untuk read yang paling sederhana. Jadi kita pertama include connect.php. Oke. Terus kita buat variabel query di dalamnya kita masukin query untuk mengambil seluruh data dari tabel mahasiswa itu. Nah, emang di web ini itu materi basis data kepake banget. Karena kita bakal bersentuhan dengan join, terus query-query MySQL, ya kan, query-query database kayak update, delete, select, sama insert values. Itu kepake banget kan. Jadi kita perlu ingat-ingat nih, gimana cara dapetin atau menampilkan seluruh data dari suatu tabel di database MySQL. Caranya kayak gini, teman-teman. Select all from mahasiswa. Terus kita buat variabel SQL yang menyimpan metode MySQLi query. Nah, di sini nih MySQLi query itu dia ini akan menjalankan atau mengeksekusi query yang kita tulis berdasarkan database yang mau kita akses. Tadi kan variabel connect ini kan menyimpan data dari database yang mau kita akses kan. Nah, yang query ini itu menyimpan query yang mau kita eksekusi. Kayak gitu. Terus while variabel data ini menyimpan MySQLi fetch array dari variabel SQL. Nah, variabel SQL ini itu mengeksekusi query ini dari database ini kan. Nah, nanti eh, hasil data yang diambil itu bakal ditaruh ke dalam variabel data. Oke. Selama masih ada data yang ada. Kenapa pakai while di sini? Karena dia ini bakal ngambil data selama data itu masih ada dan akan di outputkan. Kayak gini outputnya. Oke. Nah, ini penjelasannya. Jadi include itu memuat file PHP, query itu variabel yang menyimpan perintah SQL, terus MySQL itu menjalankan query SQL, dan MySQL fetch array itu mengambil hasil query dalam bentuk array. Kayak gitu. Nah, nanti hasil outputnya bakal kayak gini. Kolom satu spasi namanya, spasi semester. Terus data berikutnya sama data berikutnya. Oke, ini hasil dari proses read untuk tabel mahasiswa. Outputnya kayak gini. Sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman. Sepertinya belum ada. Aku lanjut ke create ya. Nah, sekarang di create kita akan menambahkan data baru. Oke. Data barunya yang mau diinput atau mau diinsert tuh kayak gini. NIM-nya 064, namanya sekian, semesternya sekian. Oke. Caranya gimana? Jadi ini sintaksnya. Jadi kita punya form input kayak tadi di awal. Nah, kita punya form input kayak gini kan. Dengan name, name nama, name semester. Oke, ini yang perlu kalian ingat. Name nama, name semester. Jadi, pada saat proses create nanti, variabel ini yang akan dibawa dalam proses post. Kayak gitu. Ingat ya, proses post itu gunanya ini mengirimkan variabel variabel form. Oke. Jadi kenapa dia pakai post? Karena dia mau mengirimin data ini sama ini.
Kayak gitu. Oke, kita ke create lagi. Nah, nanti dalam sintaks create-nya ini pasti dikeluarin. Terus ini variabel name, nama sama semester bakal kita ambil menggunakan post kayak gitu. Dan kita taruh ke dalam masing-masing variabelnya. Gitu ya, teman-teman. Setelah itu, kalau datanya udah kita ambil, kita buat query kayak biasa. Kita buat query, query-nya insert karena kan kita mau menambahkan data baru. Nah, kita pakai query insert. Insert into, nah ini ingat-ingat materi database lagi. Jadi insert into nama tabelnya, variabel yang mau dimasukin apa aja, values, baru masukin values-nya. Oke, kayak gitu ya. Insert into nama tabel, list data yang mau dimasukin, values, terus nama datanya apa aja. Nah, nanti query-nya bakal dieksekusi di if else ini. Kayak gitu. Jadi if else ini itu mengeksekusi. Kalau if MySQL query-nya connect ke database dan query-nya benar, dia akan menjalankan if-nya ini dan akan mengeluarkan echo data berhasil disimpan. Kalau if-nya gagal, dia akan mengeluarkan pesan error. Oke, ini sintaks create ya. Penjelasannya, nah nanti hasil akhir tabelnya terjadi kayak gini. Jadi nanti ada tambahan satu data di terakhir. Ini hasil akhir tabel mahasiswa setelah proses create. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman. Ini belum ada pertanyaan karena emang masih gampang kan ya. Oke, kalau belum ada, aku lanjut ya. Update. Nah, ini data Permisi Mas, tabel gimana? ada yang tanya Oh ya, itu dari bukannya lebih via ke chat. insert ya Mas. Yang mana yang ini? Benar. Yang ini. Ya, Mas. Sebenarnya proses CRUD itu termasuk yang pertama, yang create kan disebutkan pertama ya, CRUD, create read. Jadi create itu bisa eh, dilakukan untuk membuat sebuah data baru atau memasukkan data baru, ya kan? Nah, ingat-ingat kata kuncinya. Jadi selain membuat, dia itu juga bisa menambahkan atau memasukkan data yang ingin kita tambahkan. Jadi misal kita udah punya data kayak gini, ini mau kita tambahin data baru, ya itu tetap namanya proses create kayak gitu. Karena data ini mau kita tambahkan, data yang ini mau kita tambahkan. Jadi selain membuat, dia itu juga bisa disebut sebagai kalau menambahkan itu juga bisa disebut sebagai create kayak gitu. Kayak yang ada di penjelasan di awal tadi, CRUD. Nah, di sini digunakan untuk menambahkan atau membuat sebuah data baru. Kayak gitu ya. Jadi selain bisa membuat, bisa menambahkan juga. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau tanya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut. Nah, kita lanjut ke proses update. Jadi ini data tabel mahasiswa kita yang paling terakhir. Datanya kayak gini. Terus ada perintah disuruh untuk ubah data semester dengan nama Haikal menjadi 7. Berarti dia suruh mengubah data semester yang namanya Haikal, ya data ini, itu kita ubah jadi 7. Kayak gitu.
Kita ubah dalam bentuk codingan PHP. Nah, biasanya dalam proses update itu nanti bakal dibuatin halaman baru, ya kan? Ada halaman berbeda. Yang pertama tuh halaman form input yang biasa, ya kan? Halaman form input biasa, form input utama deh aku bilangnya. Form input utama, oke. Dan nanti kalau mau ada proses update, itu kita buat form input untuk update. Update. Gini ya. Jadi untuk melakukan update itu kita harus membuat satu form input lagi yang khusus untuk update. Kayak gitu. Nah, form input untuk update aku buat kayak gini. Jadi nanti ada sebuah input yang type-nya hidden untuk menyimpan data name. Oke, nah data name ini nantinya digunakan untuk proses pengecekan dalam database-nya. Ya gitu. Nah, ini sintaksnya. Jadi sintaksnya ini udah pasti. Terus, nah data name tadi yang dikirimkan melalui form input tadi itu bakal diambil sekaligus data semesternya, teman-teman. Nah, nanti kita buat sebuah query. Nah, query untuk update itu kayak gini. Jadi update ini adalah update, ini nama tabel. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Set, nah yang mau kita set ini apa? Nah, setelah set ini kita sebutkan nama kolom yang mau kita edit atau kita update. Yang mau kita update adalah kolom semester. Kayak gitu. Nah, semester ini nanti kita masukkan menggunakan variabel semester yang diisikan dari form input update tadi, teman-teman. Kayak gitu. Where name sama dengan menggunakan variabel name tadi. Kayak gitu. Oke, ini query update. Aku saranin dipelajarin biar nggak lupa besok. Terus ini untuk eksekusinya kayak gini. Nah, mungkin proses eksekusi eh, agak berbeda ya, agak berbeda-beda dengan yang aku contohin di sini, sama yang diajarin di teori, sama yang diajarin di praktikum. Mungkin proses eksekusinya beda. Cuman hasilnya tetap sama kok. Tapi ini proses eksekusi yang aku buat. Jadi kayak gini langsung. Jadi if-nya itu pengecekan MySQL query. Kayak gitu. Oke, ini sintaksnya. Untuk penjelasannya kayaknya udah paham semua ya. Nah, nanti hasil update-nya bakal kayak gini. Jadi ini udah keubah jadi 7. Kayak gitu gambaran dari update tabel mahasiswa. Lanjut ke delete. Nah, ini hasil tabel mahasiswa kita setelah proses update. Terus ada perintah hapus data dengan nama Daniel Hansel. Jadi kita perlu menghapus data yang ini. Oke, kita perlu menghapus data ini. Nah, yang perlu kita ambil ininya aja, name-nya aja. Karena name-nya kan unik ya. Ingat ya, sifat dari primary key itu unik dan nggak boleh null. Artinya unik itu nggak boleh ada yang sama. Jadi ini kan beda dari ini sama ini. Itu pasti beda. Kalau nama orang kan itu bisa sama ya. Nama orang tuh bisa kembar-kembar. Semester juga udah ada kelihatan yang kembar yang mana. Itu. Yang aku ingat-ingat primary key. Oke. Nah, ini sintaks untuk delete. Jadi kita perlu mengambil data name tadi dengan proses get. Nah, proses get ini, nah tadi kan ada dua ya. Ada post. Post ini dipakai ketika ada data yang dikirim. Oke, jadi post ini dipakai ketika ada data yang dikirim. Contohnya kayak pada form tadi. Formnya mana? Nah, ini formnya kan menggunakan metode post. Jadi dari form ini itu bakal ngirim data input ini. Oke. Jadi ada data yang sengaja dikirim oleh form ini gitu. Nah, makanya kita pakai fungsi post. Nah, sedangkan di sini kita pakai fungsi get. Nah, kalau fungsi get ini itu digunakan
Fungsi get digunakan ketika ada data yang dilempar. Oke. Jadi ketika ada data yang dilempar, itu kita lebih baik menggunakan data get. Nah, maksudnya data yang dilempar tuh gimana? Maksudnya tuh kayak gini. Aku bukain modulnya. Nah, ini contoh tampilan dari eh, apa halaman tampil.php atau halaman penampilan data. Nah, kalian lihat di sini nih. Lihat yang aku garis bawahin ya. Nah, di sini. Nah, di sini itu ada proses apa namanya tadi? Pelemparan data. Jadi ini kita buat sebuah elemen anchor, ya elemen link. Terus href-nya kita masukin edit.php. Terus di sini ada parameter tanda tanya ini nih. Nih, ada parameter ini nih. Nih, yang ini. Nah, ini nih gunanya itu untuk melempar suatu parameter dari halaman tampil.php ke halaman edit.php. Nah, yang dilempar tuh apa? Yang dilempar tuh ID. Kayak gitu. ID dari proses pengambilan data. Kayak gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan pelemparan data. Jadi kalau misal ada data dari halaman satu atau halaman tampil.php mau dikirimkan ke halaman edit.php tapi tidak menggunakan form atau tidak menggunakan submit apapun, jadi pure dilempar menggunakan URL, nah dia akan disebut dengan get kayak gitu. Jadi get itu mengambil data dari URL ini. Ini kan namanya URL nih. Apa ya yang kelihatan di URL-nya? Nah, ini namanya proses get. Jadi kita lihat ya tadi pada dashboard, halaman dashboard itu bakal muncul kayak gini. Oke, ini URL utama kita, spada.upndk.ac.id. Terus kalau kita buka profil, Dreng. Nah, kelihatan nih, profilnya bakal diambil dari profil.php dengan ID 18228. Jadi ini yang dinamakan dengan proses get. Jadi getnya itu diambil dari sini. Ini, ID 18228 itu datanya isinya apa aja? Oh, ternyata ID 18228 itu ID-ku, ya, ID akunku, Muhammad Raditya Haikal Mumtaz. Kayak gitu. Jadi nanti kita bisa lihat dataku kayak alamat surat elektronik, negara, kota, dan sebagainya, dan kelas yang pernah aku ambil. Kayak gitu. Coba aku ganti ID-nya jadi 18227. Nah, kan? Jadi beda kan? Gitu. 18229 tuh beda lagi. Oke. Misal 19220 belum ada. Coba yang deket-deket aja. 18330. Nah, ada kan? Jadi ini maksudnya dari fungsi get. Jadi dia itu mengambil data dari URL. URL itu kan ini. Nanti datanya akan ditampilkan di sini. Oke, 8228. Nah, itu maksudnya dari get. Bedanya get sama post itu kayak gitu. Kalau mau digambarin. Nah, kembali kembali ke sintaks delete. Jadi pada sintaks delete itu kita pakai fungsi get yang dikirimkan ke dalam URL web kita. Nanti kita buat sebuah query delete ya. Query delete dalam MySQL tuh kayak gini. Delete from mahasiswa where name sama dengan name. Kayak gitu. Sorry aku habis minum. Nah, nanti hasil delete itu bakal kayak gini. Name 063 itu udah hilang, teman-teman. Yang tadi yang kayak gini itu hilang. Oke, setelah proses delete. Kayak gitu. Oke, 45 menit ya kita jelasin materi. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Hmm, kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau bisa lewat chat juga.
Kalau nggak ada, kasih react jempol. Baru satu orang yang ngasih react nih. Oke, aman semuanya? Aman ya? Oke, kalau aman, kita lanjut ke latihan soal. Nah, jadi karena eh, kisi-kisi dari soalnya tuh pilihan ganda, jadi di sini aku buat 10 soal latihan buat ya buat pemanasan gitu mengenai materi koneksi sama koneksi session dan CRUD kayak gitu. Nah, di sini aku mau kalian yang bantu mengerjakan, jadi tolong aktif menjawab. Nah, nanti kalau kalian udah jawab, baru aku jelasin kenapa jawabannya itu. Oke, bisa dimulai teman-teman? Mas. Oke, mulai ya. Ini gampang nih. Nomor satu jawabannya apa? Ah, Satu A. Setuju nggak? Yang lain? Oke. Soal nomor satu nggak perlu aku jelasin ya. Apa yang dimaksud dengan operasi CRUD dalam pengembangan aplikasi web. Ini soal basic banget. Jadi kayaknya nggak perlu aku jelasin. Jadi kepanjangan CRUD adalah create, read, update, sama delete. Oke, nomor satu. Benar. Next, nomor dua. Nah, nomor dua kira-kira jawabannya apa? A. A. Ada yang lain? Oke, nomor satu jawabannya A. Benar teman-teman. Jadi nomor satu, nomor dua jawabannya A. Nah, kenapa jawabannya A? Karena yang ditanyain adalah fungsi dari MySQL Connect adalah untuk A. Menyambungkan server, mengambil data, mengirimkan data, dan menutup koneksi. Kalau dilihat dari opsinya, jawaban A yang paling benar. Karena MySQL Connect itu kita gunakan ketika proses koneksi. Oke, namanya aja connect kayak gitu. Connect ini menyambungkan atau berkoneksi kayak gitu. Oke, jadi jawaban yang benar adalah A. Next ya, lanjut. Jawab, monggo. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya A atau B nih? B. B. A atau B? Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Oke, kayaknya dominan B ya. Jadi aku jelasin. Ini jawaban C sama D udah nggak ada yang milih, jadi pasti salah. Aku lihat soalnya dan jawaban A sama B. Di soal itu diperintahkan untuk query untuk mengupdate data nama, oke, mengupdate data nama untuk NIM 061. Query yang benar adalah, jadi perintahnya di sini, kalau aku jelaskan, itu kita disuruh ubah nama dari NIM, ini NIM ya, NIM 061. Nah, kalau soalnya aku jelasin kayak gini, jawaban yang benar sekarang yang mana? Yang paling kelihatan. Yang B dong, gitu ya. Karena kan seperti query update kayak biasanya. Jadi untuk update itu kita tulis update, nama tabelnya, set. Nah, setelah set itu kita tulis kolom yang mau kita update. Oke. Setelah set itu kita tulis kolom yang mau kita update. Yang mau kita update nama kan? Berarti yang kita tulis setelah set adalah namanya. Kayak gitu. Yang kita tulis adalah namanya. Setelah itu, untuk mengetahui
kalau yang diubah adalah nama untuk NIM 061, kita pakai where di belakangnya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi untuk soal-soal query yang nanti keluar, saranku itu kalian eh, jabarin dulu soalnya menurut bahasa bahasa kalian masing-masing. Contohnya kayak di sini. Aku kan jabarin pakai bahasaku sendiri nih. Jadinya tambah jelas. Kita suruh ubah nama dari NIM 061. Dan jangan lupa penulisan query-nya tuh kayak gimana diingat juga ya. Oke, nomor 3, apakah jelas penjelasan dari aku, teman-teman? Kalau aman aku lanjut ya. Oke, nomor 3 adalah B. Aku lanjut. Nah, nomor 4 jawabannya apa? A. Eh, Oke, aku catat. Ada yang A, banyak yang D, 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 D. Oke, nggak ada yang B sama C ya. Oke, kalau dari soalnya MySQL fetch array itu nggak mungkin untuk menyimpan, nggak mungkin untuk menghitung. Karena tulisannya fetch. Fetch ini bahasa Indonesianya apa? Mengambil. Jadi kalau diartikan aja, fetch itu artinya mengambil. Jadi yang benar adalah opsi A atau opsi D. Kita telah satu-satu dari opsi A. Nah, opsi A itu jelaskan kalau mengambil semua data dari hasil query. Nah, sebenarnya eh, opsi A itu benar. Oke, opsi A itu benar kalau jumlah barisnya, jumlah baris cuman satu. Kenapa? Karena MySQL fetch array itu digunakan untuk mengambil satu baris data aja, teman-teman. Jadi ini ada beberapa baris data. Ini satu, ini dua, ini tiga. Oke, ini datanya bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Nah, MySQL fetch array itu digunakan untuk mengambil satu baris saja. Biasanya baris yang pertama doang, kayak gitu. Itulah kenapa MySQL. Nah, itulah kenapa ketika kita mau pakai fungsi MySQL fetch array, itu kita pakai Kalau buka ChatGPT while. online soalnya, maksudnya Kayak gini. Itu kenapa kalau kita mau mengambil semua data, kita tuh pakai perulangan while. Karena selama masih ada data, kita bakal mengambil setiap baris itu. Oke. Jadi jawaban A ini benar kalau jumlah barisnya cuma satu dalam data itu. Oke. Tapi jawaban yang paling benar adalah ini. Mengambil satu baris data dari hasil query dan mengembalikan sebagai array. Udah ada kuncinya nih sebagai array. Di sini ada array juga gitu. Nah, di sini aku kayak ngasih kunci jawaban karena yang manggil array itu cuman jawaban D. Tapi nanti kalau ada soal kalau di soal pilihannya sampai E dan ada penyebutan array lagi, kalian perlu telaah eh, pilihan gandanya itu yang paling benar yang mana kayak gitu. Oke, jadi untuk fungsi ini ya jawaban yang paling benar adalah opsi D. Mengambil satu baris dan mengembalikan nilainya sebagai array. Sampai sini paham teman-teman? Paham, Mas. Oke, next ya. Ini apa? Nomor 5 teman-teman. Oke, nomor 5 easy lah ya, EZ lah ya. Dalam PHP, bagaimana cara memulai sebuah session? Pakai session start. Oke, jawabannya benar adalah C. Ini cuma mengingat-ingat query sih. Jadi di sini ada dua, ada start session sama ada session start. Ini udah pasti salah. Ini salah. Yang benar adalah session start, bukan start session. Oke, session baru start. Kayak gitu. Jawaban nomor 5 itu C. Lanjut. Nomor 6.
Nomor 6 apa teman-teman jawabannya? Nomor 6 B, B, B. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, jawabannya B ya. Oke, aku jelasin dulu kenapa jawabannya B. Nah, di sini diperintahkan untuk menghapus data dalam sesi yang sedang aktif, kita dapat menggunakan fungsi berikut. Nah, ini fungsi-fungsinya. Nah, kalau yang kita tahu, itu ada dua session untuk menghentikan, yaitu ada session unset sama session destroy. Nah, kita lihat penjelasan dari session unset dan destroy. Oke, kita balik lagi ke materi ini. Jadi, untuk menghapus sebuah session itu ada dua fungsi yang penting, yang bernama unset sama destroy. Fungsi unset itu untuk menghapus semua variabel session. Oke, jadi fungsinya ini cuman menghapus semua variabel, tapi nggak mengakhiri. Ini cuma menghapus. Nah, terus session destroy itu untuk mengakhiri session secara keseluruhan. Kayak gitu. Jadi, kalau kita udah pakai session destroy, data session itu bakal ikut kabur juga. Jadi secara keseluruhan akan diakhiri. Tapi kalau kita cuma pakai unset, dia itu cuma menghapus variabelnya aja. Oke, ini dua fungsi unset sama destroy itu. Kita next ke nomor 6 tadi. Nah, ditanyakan itu menghapus data dalam sesi yang sedang aktif. Nah, ini kuncinya di sini. Sesinya masih aktif, tapi kita mau menghapus data sesinya. Nah, caranya gimana? Ya, kita pakai unset aja, teman-teman. Karena kalau kita pakai destroy, sesinya udah nggak bakal aktif. Kayak gitu. Jadi dalam sesi yang aktif, kita cuma menghapus data sesi. Kita pakai session unset. Gitu soalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Belum ada ya? Next ya. Next. Apa tujuan dari penggunaan post dalam PHP? Jawabannya C. Ada lagi yang mau berpendapat? C. C, 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 C. Ayo, 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 ayo. Oke, jawabannya C ya. Jadi yang tadi udah aku contohin dalam website, ada yang namanya metode post sama metode get. Oke. Nah, metode get itu dia mengirimkan data atau mengambil data dari URL gitu. Kalau post dia itu mengakses data yang dikirim melalui metode post atau melalui formulir HTML. Istilahnya ini kayak data yang dikirim secara sengaja, ya, secara sengaja oleh sistem atau udah ada formulirnya yang udah dibuat, yaitu bisa diambil pakai metode post gitu, teman-teman. Tapi data yang dikirim atau yang diambil melalui URL tadi kayak spada, oke. Ini kan URL kita nih. URL kita kan ini user profile PHP bla bla bla. Nah, yang mau kita ambil untuk menampilkan isi dari halaman website ini itu cuman ID-nya aja. Nah, ini namanya metode get gitu, teman-teman. Oke, jadi namanya metode get. Tapi nanti kalau ada mengisikan sebuah formulir, di sini aku contohin deh. Nah, di sini aku mengisikan sebuah formulir. Nah, di sini
Aku mau ngisiin sebuah formulir nih. Ada nama penugasan, deskripsi, deadline, dan sebagainya. Nah, nanti kalau kita klik simpan, ya klik simpan, itu metode yang dikirimkan adalah post. Kenapa? Karena dia bakal menambahkan sesuatu ke dalam data. Gitu. Nanti mungkin kalian nggak paham, tapi di sini ada parameter add assign gitu. Oke. Jadi itu bedanya post sama get. Jadi kalau post itu harus ada data yang benar-benar dikirim. Kalau get itu dia bisa langsung keluar dari URL. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa ubah-ubah nih, kita lihat profil teman-teman kalian sendiri tuh bisa kayak gitu. Di sini tuh. Oke. Tinggal ganti-ganti aja ID-nya kalau kalian kepo sama teman-teman kalian gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi untuk nomor 7 jawaban yang benar adalah C. Seperti itu. Next ya. Next untuk nomor 8. Jawabannya apa teman-teman kira-kira? Oke. Oke, benar ya. Jadi jawaban dari query ini itu akan melakukan yang A. Eh, aku rasa query yang aku buat ini masih gampang lah ya. Jadi ini query select all seperti biasa. Select all from mahasiswa where semester 7. Ini query-nya masih gampang. Jadi masih bisa kalian jawab. Jadi query ini itu akan melakukan yang A ini. Mengambil semua data dari tabel mahasiswa dengan semester 7. Seperti itu. Next. Nah, nomor 9. Kira-kira apa, teman-teman? Nomor 9. Nomor 9 A lagi ya, teman-teman. Oke, jadi benar nomor 9 tuh A lagi. Karena di sini soalnya itu disuruh untuk menyimpan data dalam sesi di PHP, kita dapat menggunakan code yang mana? Nah, yang paling benar adalah yang ini. Jadi ingat, untuk menyimpan data dalam sesi itu kita perlu panggil variabel yang namanya session. Oke, variabel ini yang namanya session. Jadi yang benar tuh ada A sama D, A atau D gitu ya. Nah, ini ada dua. Yang penting tuh ada dollar underscore session itu udah termasuk dalam menyimpan data dalam sesi. Terus yang mau kita simpan tuh apa? Nah, yang mau kita simpan itu kita masukkan dalam parameter apa? Ini dalam bahasa kurung siku. Nah, kurung siku. Kurung siku. Bukan kurung tutup dan kurung buka biasanya ya, tapi kurung siku. Kayak gitu, teman-teman. Oke, pakai kurung siku. Terus namanya adalah nama variabelnya nama. Oke. Ya, teman-teman. Jadi nomor 9 untuk menyimpan data itu kita pakai yang A. Oke, next. Nah, terakhir. Ini ada soal teori dikit-dikit yang nggak dijelasin aku tadi. Kira-kira apa teman-teman jawabannya? Jawabannya C. Kenapa C? Kalian ini diajarin ini, Boh? Ada materi yang menyentuh ini nggak? Tentang SQL injection dan sebagainya. Dalam web ada nggak? HTML spesial cara. Oke, jadi ini yang menarik tentang web. Jadi website ya untuk pemula kayak kita ya, untuk pemula kayak kita itu biasanya
masih pakai tools yang sederhana kayak PHP, JavaScript, database yang masih pakai MySQL yang sederhana. Nah, dalam penulisan codingannya, biasanya kita nulis codingan secara acak-acakan, gitu kan. Kita nulis, yang penting jadi, gitu. Query-nya, udah nggak usah dicek, yang penting query-nya jalan, done, gitu kan. Nah, tapi itu kalau project web kita untuk kita sendiri, oke? Yang kita jalanin dalam localhost. Kalau projectnya masih dijalanin dalam localhost, itu kalian ngoding asal-asalan pun nggak apa-apa. Ada proses CRUD, tapi masih dijalan dalam localhost, terus ada data-data penting, itu kalian coding SQL-nya asal-asalan juga nggak apa-apa. Karena kan ya itu kalian sendiri yang buka karena masih localhost. Yang penting jangan jangan bagi IP address kalian aja kayak gitu loh. Nah, tapi kalau websitenya udah di deploy, ini kan kalau masih localhost. Kalau udah di deploy, oke, deploy. Nah, penulisan codingan dan penulisan query SQL ini sangat perlu diperhatikan. Kalau kalian mau fokus ke web, itu kalian perlu mengenal yang pertama ya webnya dulu lebih jauh. Terus habis itu, kalau web kalian udah merasa expert, kalian perlu mengenal namanya keamanan, keamanan database, oke? Sistem keamanan database. Nah, yang paling pertama, biasanya kalau kalian eh, berurusan atau kalian misal nih, eh, insya Allah kalian dapat project gitu untuk mengurus data sensus pemerintah gitu kan. Datanya kan penting semua tuh. Contohnya kayak data-data di Kominfo itu. Nah, data Kominfo kan penting semua tuh. Nah, data di Kominfo karena penting harusnya datanya itu disimpan dalam database atau server yang emang udah ada keamanan tingkat tinggi kayak gitu kan. Nah, makanya kalau kalian berurusan dengan SQL, oke, SQL ini tuh gampang banget dibobol. Kenapa? Apalagi kalau soal website. Itu kenapa? Karena kalau di website, ntar aku tunjukin website lagi ya. Nih, pada. Oke, kita ke proses input. Nih, ke proses input. Nah, di sini proses input. Itu kan kalau kita sebagai manusia normal yang mengisikan proses input ini, itu ngisi ya normal. Di sini suruh ngisi nama penugasan, ya di sini aku isi nama penugasannya apa. Kayak gini kan. Nanti ini datanya diisi sesuai yang kita maukan. Kayak gitu. Nah, tapi untuk di dunia yang udah expert di luar sana, form ini itu bisa diisikan oleh query-query SQL. Kayak gitu. Caranya query SQL tuh gimana? Caranya query insert. Kayak gini. Jadi kita masukkan query SQL atau kita masukkan query select. Select all from bla bla bla. Kayak gini. Nanti harusnya ada proses, ada pesan error kan. Tapi pesan errornya biasanya bentuknya sesuatu kayak gitu. Aduh, ini kebuat lagi. Nanti aku hapus gampang lah. Nanti proses SQL injection ini itu bakal ngeluarin data-data yang ada di website ini. Kayak gitu teman-teman. Itu maksudnya SQL injection. Nah, jadi jawaban yang benar untuk nomor 10 adalah ini. Serangan yang mencoba memasukkan perintah SQL berbahaya melalui input pengguna. Itu namanya SQL injection, teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kayaknya belum ada ya. Kalau aman, tolong kasih react jempol, guys. Mana ya? Oke, aku lanjut.
Nah, ini kunci jawaban untuk soal latihan tadi. Udah aku tulis di sini, nanti kalian bisa cek. Nah, ini pembahasan soal yang salah. Kenapa judulnya kayak gini? Karena yang aku lihat dari jawaban yang dikirim oleh teman kalian di UTS itu yang salah cuma nomor 32. Oke. Makanya aku mau membahas soal nomor 32. Karena soal yang benar itu ya udah jawabannya itu gitu. Kalian bisa pelajari sendiri. Jadi aku mau jawab soal yang salah aja. Oke. Yang salah tuh soal nomor 32. Nah, soalnya tuh kayak gini. Kelihatan nggak? Ya, meskipun belum masih kelihatan lah ya. Bagaimana cara membuat elemen muncul atau menghilang secara bergantian menggunakan jQuery? Opsinya ini ada elemen switch, swap display, fat toggle, toggle, sama change display. Jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah elemen toggle. Nah, ini kenapa? Jadi ini untuk soal-soal kayak ini tuh sangat sangat erat hubungannya dengan kalian benar-benar membaca soalnya ya. Oke, kalau kalian benar-benar membaca soalnya, tuh kalian bakal paham jawabannya itu yang mana. Jadi ingat soalnya, bagaimana cara membuat elemen muncul atau menghilang secara bergantian menggunakan jQuery. Kenapa jawaban yang benar adalah elemen dot toggle? Karena kalau kita lihat alasannya, elemen dot toggle itu membuat elemen muncul atau menghilang secara bergantian. Nah, terus untuk opsi yang lain tuh kita kayak gini. Untuk switch itu nggak ada fungsi switch di jQuery. Swap display itu nggak ada fungsi switch, nggak ada fungsi swap display di jQuery. Dan change display itu nggak ada metode change display di jQuery. Jadi yang ada tuh cuman toggle sama fat toggle. Tapi kalau kita lihat apa namanya soalnya itu dia cuma menyebutkan membuat elemen muncul atau menghilang secara bergantian. Oke, jadi kalau kita lihat penjelasan dari toggle sama fat toggle, yang toggle itu membuat elemen muncul atau menghilang secara bergantian, yang fat toggle itu metode jQuery yang digunakan untuk membuat elemen muncul atau menghilang dengan efek fading. Nah, jadi di sini untuk fat toggle itu ada tambahan. Fat toggle itu dia menambahkan sebuah parameter animasi, yaitu efek fading. Meskipun penjelasan dari awal sama, membuat elemen muncul atau menghilang. Oke, membuat elemen muncul atau menghilang, membuat elemen muncul atau menghilang. Tapi yang fade toggle itu ada tambahan animasi, yaitu efek fading. Kalau toggle itu secara bergantian. Itu aja bedanya. Jadi untuk soal-soal kayak gini, saranku itu kalian baca-baca lagi ya. Baca-baca soalnya kayak dipahamin. Fat toggle sama toggle itu bedanya apa? Kalau fat toggle kan ada memudar, di sini kan nggak ada pilihan memudar. Jadi yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D. Meskipun yang C juga benar, tapi yang paling tepat D. Karena yang C ini ada efek. Sedangkan di sini nggak ada menyebutkan efek. Gitu. Kalau di sini disebutkan nih, cara membuat elemen muncul atau menghilang secara bergantian dengan efek memudar. Dengan efek. Nah, kalau ada dengan efek, jawaban yang paling benar jadinya ini. Karena yang toggle ini itu cuman secara bergantian. Kayak gitu, teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Apakah cukup jelas? Kalau aman, tolong kasih react jempol kayak biasa. Oke, aman ya. Oke, kalau aman, ada latihan soal lagi tidak, Mas? Em, kalau kalian mau aku buatin latihan soal, aku bisa buatin. Aku tuh sebenarnya buat 20 soal. Cuman yang ku masukin ke PPT cuman 10 karena aku pikir 20 kebanyakan gitu. Jadi 10-nya kalian kerjain sendiri kayak gitu.
Tapi aku buatin 10 lagi juga nggak apa-apa biar 20 soal latihan. Tapi mungkin baru bisa aku kirim latihan soalnya jam 9. Gimana? Aman nggak? Yang lain mau latihan soal lagi nggak? Aku nih udah ada 10. 10 kan udah ada jawabannya. Aku tuh buat 20, jadi masih ada sisa 10. Terus aku perlu buat 10 soal lagi gitu. Oke, nanti aku buatin deh 10 soal lagi ya. Jadi kasih 20 latihan soal buat kalian belajar. Tapi kasih aku waktu ya sampai jam 9-an lah. Oke, mungkin itu ada yang mau tanya lagi, ada yang mau atau mau request sesuatu gitu. Untuk PPT, kunci jawaban dan sebagainya nanti aku kirim ke operatornya ya. Biar nanti di-share ke angkatan kalian aja langsung. Oh ya, aku eh, penasaran kalian UASnya besok jam berapa? Ya, 8, Mas. Setengah 8 pagi? Iya. Iya, iya pagi sih. Oke, pagi banget ya. Ya udah, aku untuk belajar bareng kayaknya karena soalnya besok pilihan ganda, ya kalian agak agak lega lah ya dengarnya agak lega gitu karena pilihan ganda masih bisa di capcipco masih bisa hitung kancing gitu kan agak lega lah tapi ya jangan asal-asalan semua juga gitu. Oke, jadi mungkin untuk belajar bareng dari aku udah selesai. Mungkin kalau ada kurang lebih atau salahnya aku mohon maaf. Aku kembalikan ke operator lagi ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Mas Haikal. Mungkin sekian Ya, untuk belajar bareng kita kali ini, teman-teman. Semoga besok kita UASnya diberi kemudahan dan kelancaran dan dapat meraih nilai yang maksimal. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mas Haikal. Semoga ilmunya berkah selalu. Terima kasih, teman-teman.